Engkau di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi ya. Dari Yesaya maupun dari 1 Korintus. Di sini saya mengambil tema hikmat. Ya, hikmat itu adalah mengenal Allah yang tidak tersentuh, namun sebetulnya dekat dengan kita. Ya, kita tidak bisa melihat Allah, tapi sesungguhnya Dia itu dekat dengan kita. Ya, memang kalau kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, kebetulan kita hidup di kota kan? Di kota maupun di desa atau di kampung sebetulnya sama. Sibuknya, punya kesibukannya masing-masing. Ya, cuman kalau di kota di sini kita lihat itu semua itu serba cepat, ya. Kemudian seringkali pemikiran manusia itu dipengaruhi oleh sekelilingnya, ya. Dan kadang-kadang kita memakai akal pikiran kita bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia itu kita bisa mengerti, kita bisa pahami gitu kan ya. Bisa direncanakan dan kemudian bisa dikendalikan gitu kan. Kita berpikir menurut akal pikiran kita ya. Semua masalah, semua persoalan ya yang ada di dunia ini kita yakin saya bisa memahaminya ya. Dan kemudian saya bisa merencanakan apa yang menjadi hidup saya. Dan saya bisa mengendalikan semua itu ya. Dan seringkali ya seperti saya juga ya. Karena sibuk ya kehidupan di kota ini ya. Dan kesibukan pelayanan yang ada. Setiap hari saya buat jadwal sebetulnya dalam kehidupan saya. Saya membiasakan diri membuat jadwal. Kadang kalau gak bikin jadwal bisa kacau semuanya kan. Jadi buat jadwal. Nah, itulah kehidupan sebagai manusia ya. Ada jadwal ya yang cukup padat ya. Jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain. Setiap hari saya buat seperti itu. Makanya ya puji Tuhan lah. Sangat sedikit sekali hal-hal yang saya lupakan ya. Saya masih mungkin itu salah satu kelebihan. Dan saya kira semua orang juga punya ya kelebihan itu ya. Untuk membuat jadwal. Kemudian strategi. Nah itu juga ya. Saya juga suka mikir strategi apa yang harus saya lakukan nih. Untuk boleh melaksanakan semua tugas yang dipercayakan ya. Wah strategi harus begini, harus begitu, pikir gitu kan ya. Oh ini kayak main catur ya. Siapa yang pintar main catur? Ini harus langkahnya begini, harus langkahnya begitu ya. Wah dipikirkan sedemikian rupa begitu kan ya. Dan kemudian sekarang ini tertolong dengan teknologi ya. Teknologi kita kan udah canggih sekarang ya. Wah, semua serba gampang dan semua serba cepat begitu kan ya. Dan seringkali dengan kondisi semua itu membuat apa? Membuat kita itu lupa dan kemudian mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa untuk bisa berhenti sejenak ya. Sebentar aja dan kemudian mengakui dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada akal pikiran kita dan kekuatan kita sendiri. Ya, kadang kita lupa loh, saking sibuknya ya, banyak hal yang harus kita buat dan lakukan dan seringkali kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri dan kita lupa ya bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kemampuan kita dan akal pikiran kita. Saya juga kadang terbawa secara manusia ya. Saya hebat nih, saya bisa nih ngatur gini, ngatur gitu. Kadang-kadang lupa gitu kan ya. Padahal kita harus tenangkan diri ya. Kemudian merenung bahwa semua ini aku buat, aku lakukan. Itu tidak terlepas daripada kemampuan yang aku peroleh daripada Tuhan gitu kan ya. Seringkali lupa seperti itu ya. Nah dalam Yesaya yang sudah kita baca tadi ya. Dalam Yesaya 40 ayat 12 ayat 23 kita boleh melihat ya. Untuk membawa kita kepada satu perenungan sejenak ya. Akan apa? Kemahakuasaan Allah. Akan kemahatinggian Allah yang sangat luar biasa ya.
Coba, siapa yang sanggup untuk mengukur laut dengan telapak tangannya? Ya, siapa yang mampu menakar air laut dengan lekuk tangannya, lekuk tangan, ya, menakar, ya. Lalu kemudian siapa yang bisa menyukat debu tanah dengan takaran? Menimbang gunung-gunung. Gunung-gunung di dunia ini sangat banyak sekali, ya. Siapa coba, ya, yang mampu untuk menimbang dengan dacing itu dengan timbangan, ya, atau bukit-bukit dengan neraca. Pernah gak kita membayangkan sejenak, wih, saya kalau lihat di tol itu ya, wih itu bagus sekali, yang tol ada terowongan kembar itu kan, itu pemandangannya indah. Bagus, ya. Itu sebenarnya siapa yang menciptakan? Tuhan. Dan dia sanggup untuk menimbang semua itu dengan tangan dia. Nah, kalau kita melihat ini, betapa luar biasanya Tuhan, ya. Lalu kemudian di sini kalau kita lihat, bangsa-bangsa itu adalah setitik air dalam timba. Bangsa itu hanya setitik air dalam timba. Bangsa Indonesia hanya setitik. Lalu kita apa? Ya, kalau kita mikir-mikir seperti itu, waduh, saya ini apa gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita mau baca lagi dalam Yesaya 40 ini, sebetulnya membawa kita kepada perenungan akan kemahakuasaan Allah yang sangat luar biasa, akan kemahatinggian Allah yang sangat luar biasa. Siapa yang sanggup, ya, mengukur laut dengan telapak tangannya? Siapa yang bisa jadi penasehat Allah? Ya. Nah, kadang-kadang kita merasa diri kecil, ya. Lalu aku ini siapa? Tapi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab oleh kita. Karena kita gak akan ngerti, ya. Tapi sebetulnya ayat-ayat ini adalah untuk menyadarkan kita. Sebetulnya Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Ya kan? Coba kalau kita mikir, bisa gak kejangkau sama pikiran kita? Kok bisa ya Tuhan? Luar biasa sekali. Tuhan itu, gitu ya. Waduh, kita tidak bisa memahami Dia. Kenapa? Dia itu Allah. Dan itu kita ini adalah sedebu, tapi debu gak bisa titik juga kagak ada. Gitu kan? Nah itu. Jadi gak bisa mengerti siapa itu Allah. Begitu ya. Jadi sebetulnya kenapa ayat-ayat ini disampaikan oleh Yesaya? Sebetulnya Yesaya sedang berbicara kepada umatnya, umat Tuhan. Yang pada waktu itu sedang ada di dalam pembuangan, ya. Umat Tuhan waktu itu sedang ada dalam pembuangan, terasing, ya, tertawan. Nah, di sini kita lihat orang atau umat Tuhan yang sedang ada dalam pembuangan. Gimana sih orang yang sedang dalam terbelenggu, ya? Tadi ayat lagu-lagu tadi terbelenggu tuh nggak enak kan, ya? Ya, terikat, ya. Harapan itu seperti nggak kelihatan, hancur semuanya. Aku mau begini, mau gitu nggak bisa, begitu kan ya? Tanpa hancur, gitu kan ya? Harapannya ya. Yang sekarang sedang terbelenggu, yang kebebasannya rasa tidak ada bebas, mungkin bisa merasakan ya. Harapannya kayak hancur gitu kan ya. Nah, dalam situasi seperti ini, Yesaya justru menekankan keagungan Tuhan. Supaya apa? Bukan supaya umat Tuhan itu merasa dia kecil, bukan. Tapi apa? Menyadarkan mereka supaya mereka kembali bersandar kepada yang benar-benar maha kuasa. Bersandar kepada Tuhan, ya. Allah itu bukan hanya sekedar lebih besar daripada masalah kita. Ya. Kadang-kadang merasa masalah kita paling gede, masalah kita paling besar ya. Susah ada di pikiran kita, gitu kan ya. Aduh, saya susah, saya sulit Tuhan. Aku sangat tertekan dengan kehidupanku, aku sangat susah. Ya. Dan di sini kita lihat bahwa Allah itu lebih besar daripada masalah kita. Dan bahkan bukan sekedar lebih besar dari masalah kita, tapi Dia
adalah Allah yang tidak terbatas, ya. Bahkan oleh seluruh alam semesta ini nggak bisa tertandingi. Allah itu lebih besar daripada alam semesta ini, karena dialah yang menciptakan, ya. Kemudian disitulah gambaran yang kita lihat dalam Yesaya akan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kemahatinggian Allah, ya. Dia menyatakan dirinya, ini loh aku, jemaat yang sedang terbuang, ya, umat Tuhan yang sedang terbelenggu, umat Tuhan yang tidak punya pengharapan. Lihatlah kepadaku, Allahku, ya, Allahmu adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang lebih daripada alam semesta ini. Kamu harus pandang siapa aku ini. Jangan memandang kepada masalahmu, jangan memandang kepada rasa kesulitanmu. Kita masing-masing punya kesulitan, pergumulan, masalah, ya. Kadang kita terperosok untuk melihat kepada masalah kita, pergumulan kita, kesulitan kita yang membuat kita hilang pengharapan, yang membuat hilang kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, pandang aku, lihat. Aku ini Allahmu yang besar. Aku ini Allahmu yang maha kuasa, ya, yang tidak bisa tertandingi oleh apapun. Ya, pandang aku. Aku sanggup untuk menolong kamu. Aku sanggup untuk memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, itu yang ingin dikatakan dalam ayat-ayat dalam Yesaya tadi. Dan kemudian kita lihat Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 6 ayat 16 melanjutkan tentang pemahaman ini. Paulus mengatakan bahwa hikmat Allah bukanlah hasil daripada pikiran manusia. Juga bukan karena filsafat tinggi yang dimiliki oleh para penguasa dunia, ya. Tapi hikmat ini katanya Tuhan katakan telah disediakan Allah sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk kita anak-anaknya, umatnya. Ya. Namun itu hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menerima Roh Kudus. Hari ini adalah hari Pentakosta. Kita memperingati hari Pentakosta. Hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah 40 hari setelah Paskah. Kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kemudian 10 hari kemudian kita memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, ya, kepada murid-muridnya. Ini sangat luar biasa sih, ya. Kalau saya merenungkan ini. Tuhan bilang, aku pergi, tapi aku tidak meninggalkan kamu sendirian. Tapi aku akan mencurahkan Rohku ke atas kamu, ya. Akulah yang akan menuntun engkau, akulah yang akan menghibur engkau, ya. Nah ini, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa memahami akan kemahakuasaan Allah, kemahatinggian Allah yang luar biasa itu kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi hanya orang-orang yang memiliki Yesus, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia bisa memahami apa yang ingin Tuhan singkapkan segala rahasianya kepada kita. Seperti apa yang dikatakan di sini? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kadang kita berpikir bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga itu yang tidak pernah timbul dalam hati itu seolah-olah sesuatu hal yang hanya bersifat dunia. Ya. Ya mungkin itu bisa, tapi
Tuhan tuh ingin menyingkapkan rahasia apa? Rahasianya yang besar, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebagai manusia. Yaitu apa? Penyataan dirinya kepada kita sebagai umatnya. Itu rahasia yang sangat besar loh. Karena apa? Orang yang tidak disingkapkan oleh Allah, pengertiannya tentang siapa Allah dalam kehidupannya, dia nggak akan bisa mengerti siapa itu Allah dalam hidupnya. Nggak bisa. Nah justru kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan ingin memberikan itu kepada kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami ya tentang siapa Allah, tentang siapa Yesus ya yang tersalib itu. Salib itu merupakan kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita orang percaya itu adalah seperti berlian yang sangat berharga. Karena kita tahu tanpa Dia kita tidak diselamatkan, tidak memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu kita bisa percaya bahwa Dia itu satu-satunya juru selamat kita yang bisa mampu memberikan hidup kekal kepada kita. Siapa? Roh Kudus. Dan itu rahasia yang sangat terbesar. Terbesar. Kalau masalah kebutuhan di dunia ini, masalah kita, kesulitan kita, pergumulan kita, Tuhan bilang kecil. Gitu. Kata Tuhan, kecil itulah buat saya. Ya, ini yang paling penting buat kamu tahu. Ya, kalau masalah-masalah kecil, kesulitan, pergumulan, kebutuhan, sakit, penyakit, Tuhan bilang, itu kecil di hadapanku. Aku sanggup kalau aku mau. Aku bisa memberikan itu semua kepadamu. Tapi yang terbesar, yang terpenting adalah kamu paham dan mengerti. Yesus yang mati di kayu salib itu adalah aku yang datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang kekal kepada kamu semua yang percaya kepada Dia. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan pemahaman itu kepada kita. Dalam dunia yang penuh dengan hikmat manusia ya. Melalui teori-teori yang ada. Banyak teori di dunia ini. Teori psikologi ya. Kalau kita berdagang, teori marketing ya. Self help, bagaimana menolong diri sendiri. Sampai spiritualitas yang instan, yang langsung begitu ya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan, hikmat yang sejati itu datangnya dari Roh Allah, dari Roh Kudus ya. Tanpa Roh Kudus, Allah itu jauh ya. Tanpa Roh Kudus, Allah itu jauh. Karena kita nggak paham, kita nggak mengerti ya. Kristus yang di masa lalu sudah mati di kayu salib bagi kita, yang diceritakan dalam Injil ya, Alkitab ini, itu akan menjadi apa? Sekedar buku yang mati ya, yang tidak bisa kita mengerti dan kita tidak bisa pahami. Ya. Dan kita dalam hidup kita sebagai manusia, bukankah kita seringkali apa? Percaya kepada hikmat dunia ya. Kamu kalau pengen tahu, cari sesuatu, tanya sesuatu kemana? Google gitu kan ya. Sekarang ada yang lebih canggih, kemana? Mas Cepi tahu? ChatGPT ya. Mas Cepi nanya apa-apa. Ujian juga 10 pertanyaan. Plek tanya ke ChatGPT, jawabannya apa gitu kan ya. Ada yang begitu. Jadi dosen tahu, lucu kok jawabannya begini ya. Padahal itu bukan yang dimaksud begitu. Tapi itu jawaban ChatGPT begitu kan. Mahasiswa pengen gampang. Ketahuan. Ya gitu ya. Nah itu. Jadi kita lihat bahwa manusia itu seringkali mencari apa? Hikmat dunia. Tapi apa? Dia tidak membuka hati untuk mendengar apa? Bisikan daripada Roh Kudus. Ya. Padahal hanya melalui Roh Kudus kita bisa melihat bahwa salib Kristus yang seperti itu nampaknya kebodohan adalah hikmat Allah yang menyelamatkan umat manusia. Gitu. Ya. Jadi apa sih yang harus kita buat? Ya. Nah,
kita harus apa? Jangan menyempitkan Allah melalui akal pikiran kita, ya. Karena kita bikin Allah itu jadi kecil dalam pikiran kita. Buktinya apa? Kita membuat Allah itu jadi kecil. Itu yang saya bilang. Kalau kita lagi punya masalah, ya, saya juga ini untuk diri saya sendiri ya. Kadang kita terfokus pada masalah, jadi susah hati, ya. Dan kita nggak bisa melihat sesuatu yang terang. Pengharapan yang ada udah langsung gelap. Aduh, gimana ini ya? Langsung akal pikiran kita bergerak, ya. Kalau masalah kesulitan kita, misalnya masalah ekonomi nih ya, di pikiran kita angka kita berhitung. Wah Tuhan, nggak mungkin ini Tuhan. Aduh, nanti gimana Tuhan? Langsung stres duluan begitu kan? Ya, itu pakai akal pikiran kita ya. Dan itu jadi apa? Itu namanya menyempitkan Allah. Seolah-olah Allah itu kecil, seolah-olah itu tidak berkuasa. Padahal Allah itu adalah Allah yang hidup. Kadang-kadang Allah itu bisa bikin lucu-lucu sama kita, ya. Ketika kita dalam kesesakan, kesempitan, nggak ada jalan keluar, dan kita udah hopeless ya, nggak ada harapan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bikin sesuatu yang apa? Yang luar biasa. Di luar pemikiran kita datang pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya. Saya pernah mengalami itu. Dan ketika saya mengalami itu saya menangis. Tuhan ampuni aku. Karena aku mengecilkan Engkau dalam pikiranku. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang besar. Allah yang maha kuasa. Ya. Tapi seringkali persoalan-persoalan dalam hidup itu membuat Allah itu menjadi kecil. Ya. Kita harus belajar. Ya, jangan menyempitkan Allah hanya sebatas akal pikiran kita. Ya, jadi jangan jadikan Allah itu sebagai apa? Rumusan-rumusan tersendiri menurut pikiran kita. Karena apa? Allah itu adalah pribadi yang hidup. Ya, Allah itu adalah pribadi yang hidup. Dia itu bukan konsep. Ya, dalam setiap ketidakpastian dalam hidup. Saat ini apakah ada yang merasa kita itu hidupnya tidak pasti? Ke depan mau ngapain? Tuhan, aku enggak tahu deh ke depan aku mau gimana. Karena kondisiku sekarang seperti ini ya. Kayaknya enggak ada harapan tuh ke depan. Aku enggak bisa melihat terang ke depan sana. Bagaimana aku Tuhan? Ya. Lalu kita lupa. Dan kemudian kita mengasihani diri kita, ya. Dan kita merasa susah hati. Karena seolah-olah mentok. Sana mentok, sini mentok. Entah itu masalah apa, ketidakpastian. Mungkin masalah ekonomi, seringkali menjadi tidak pasti juga. Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya sendiri seringkali mengalami ketidakpastian. Ya, dan kadang-kadang harus teriak-teriak sama Tuhan, gimana? Tapi saya bersyukur melalui semua apa yang Tuhan izinkan, saya itu semakin dibebaskan dari belenggu. Belenggu apa? Kekhawatiran. Belenggu apa? Ketakutan. Belenggu apa? Ketertekanan. Ya. Belajar untuk mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih. Saya tahu akan ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Aku mengucap syukur dengan semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Ya. Lalu apa? Masalah hubungan. Hubungan yang retak, ya, hubungan yang rapuh antara suami istri, orang tua anak, ya, dengan teman, ya, yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang itu membuat kita jadi susah, ya. Lalu kesehatan yang menurun, biasanya orang tua kayak saya. Kesehatan udah tambah menurun, saya bilang semangatku tinggi, tapi aku ini enggak bisa lagi nih, ya. Dulu gendong anak, satu digendong pakai kain, satu dituntun, satu suruh jalan sendiri di depan gitu, 3 anak gitu kan ya. Kuat, jalan kaki dari ujung sini sampai ujung sana. Kuat gitu sambil teng-teng itu tas. Sekarang gendong cucu. Lu udah capek gitu ya. Apa cucunya gendut ya, gemuk gitu, berat ya. Bilang aduh enggak kuat lama saya ini gitu kan ya. Padahal semangat tuh gendong tuh ini apa senang gitu kan ya. Nah itu. Apalagi mau tambah cucu lagi satu nih sebentar. Ya, senang, tapi waduh, udah agak kuat lagi kayak dulu gitu kan. Nah, itulah masalah kesehatan yang mulai menurun. Begitu. Nah, jadi kalau kita lihat
dalam kehidupan kita itu seringkali melihat pribadi Allah itu benar-benar tidak kelihatan. Karena masalah-masalah silih berganti datang dalam hidup kita. Mahasiswa yang sedang buat skripsi, stres gitu kan ya. Kadang-kadang, aduh Tuhan aku gak sanggup lagi nih, gimana ini Tuhan? Gitu kan ya. Lupa sama Tuhan gitu kan ya. Andelin pikiran sendiri. Itu ya, ini mentok, gak tahu gimana ini gitu kan ya. Nah padahal Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, dia itu hadir ya. Dia itu bukan untuk dijelaskan oleh pikiran kita, tapi dia hadir untuk kita percaya. Ya, untuk dipercaya. Tapi memang untuk sampai tahap kita bisa percaya Bapak Ibu ya, Tuhan akan memproses kita. Prosesnya gimana? Yaitu melalui setiap persoalan, pergumulan, kesulitan, ya, masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Tuhan akan memproses kita. Jangan kira Bapak Ibu Saudara nggak melihat kami juga nggak seperti enak-enak senang-senang yo, tapi prosesnya banyak yang Tuhan izinkan. Ya, tapi itu semua Tuhan baik, ya, karena membuat kita apa? Benar-benar akhirnya bisa katakan Tuhan, apapun yang terjadi di sekelilingku, aku katakan aku tetap percaya kepada Engkau. Nah itu, ya, nah itu Tuhan mau begitu, ya. Nah jadi kita harus membuka ruang, membuka hati kita untuk Roh Kudus memenuhi hidup kita dan menuntun kehidupan kita. Dan tentunya kita juga perlu belajar untuk duduk diam dengan tenang, ya. Ketika dalam keheningan kita belajar peka akan suara Tuhan. Kemudian di dalam firman dan persekutuan kita dibentuk untuk mengenal kehendaknya. Ya, jadi kalau kita melihat hikmat Allah itu bukan untuk dibuktikan, tetapi untuk dihayati di dalam ketaatan. Ya, bukan untuk dibuktikan, dihayati dalam ketaatan. Nah, itu ingat ya, ya ketaatan. Ya, nah memang kita bersyukur siapa yang datang bersama bersekutu dalam gereja. Ya, kita sebetulnya dengan rekan-rekan seiman kita belajar bersama akan hikmat Allah itu seperti apa. Ya, kalau kita lihat memang kita sejenak sebetulnya sekarang ini mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang sudah sering kita dengar, tapi ingat Roh Kudus bisa membuat firman Tuhan itu setiap hari selalu baru. Ya, di tengah dunia yang saat ini apa memuja kepintaran manusia, ya, mengandalkan akal pikiran. Kita sebagai gereja masing-masing dalam diri kita adalah gereja. Dipanggil untuk apa? Menunjukkan jalan kebijaksanaan. Yang lahir bukan dari kesombongan akal pikiran kita. Ya, bukan dari akal pikiran kita, tapi dari kerendahan hati kita, ya. Di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam dunia yang serba bisa dan sepertinya tahu ya, karena sekarang ini waduh semakin canggih ya teknologi, tapi tetap ingat Tuhan mengundang kita untuk percaya kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, yang tidak bisa diukur oleh tangan manusia. Ya. Yesus, Yesaya dan Paulus membawa pesan yang sama, ya, bahwa hikmat Allah lebih tinggi daripada langit dan hanya dapat dijangkau oleh hati yang berserah kepada Roh-Nya, Roh Kudus-Nya, bukan oleh akal pikiran kita. Kebodohan salib lebih bijak daripada kecerdasan manusia, ya. Jadi mari kita hidup dalam penyembahan, bukan hanya dalam pemahaman. Penyembahan hati kita, bukan kita paham mengerti, ya. Sebab Allah kita itu bukan sekedar untuk dipahami, tapi untuk diimani. Nah itu, untuk diimani ya. Nah Bapak Ibu, di hari Pentakosta ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan kita yang baik tidak meninggalkan kita sendirian, tapi saat ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita yang memampukan kita untuk bisa memahami siapa Allah yang luar biasa itu. Untuk bisa memahami siapa tuh Yesus yang sudah mati di kayu salib, memberikan keselamatan bagi kita, memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dan memahami siapa itu Roh Kudus
yang hadir dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat luar biasanya Tuhan adalah ketika kita membuka hati buat Dia, membiarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita bisa diyakinkan oleh Dia tentang keselamatan kita di dalam Yesus dan mengenal siapa Allah kita. Dan bukan hanya itu saja, itu yang terpenting, tapi kehidupan kita di dunia, percayalah, Dia akan menuntun kita, menolong kita pada waktunya, memberikan pertolongannya yang luar biasa kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk terus merenungkan dan mengalami Allah itu yang hadir dalam diri Yesus, dan saat ini melalui Roh Kudus-Nya yang dicurahkan kepada kita semua orang yang percaya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Jika saat ini ada di antara kami yang kurang pengertian, yang kurang hikmat, dan kami tidak mampu untuk bisa mengenal siapa Allah kami, bukakan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengenal Allah kami yang sangat luar biasa, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang lebih besar daripada dunia ini, yang lebih besar daripada segala masalah kami, persoalan kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami pemecahan masalah yang terpenting, yaitu keselamatan di dalam Engkau. Bukakan hati dan pikiran kami untuk kami mengerti, kami sudah diselamatkan di dalam Engkau. Berarti memiliki Engkau, kami memiliki segalanya di dunia ini. Bukakan hati kami, pikiran kami ya Roh Kudus, untuk kami melihat bahwa masalah-masalah yang saat ini ada dalam hidup kami sebetulnya kecil di hadapan Tuhan. Karena Engkau lebih besar daripada masalah kami, persoalan kami, kesulitan kami, sakit penyakit kami Tuhan. Kuatkan kami ya Roh Kudus, teguhkan hati kami, hiburkan hati kami, mampukan kami untuk tetap bahagia, untuk tetap bersuka cita di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi kami untuk berbahagia dan bersuka cita. Lepaskan kami Tuhan dari belenggu yang mengikat kami, dari belenggu tekanan, dari belenggu kesulitan, belenggu yang membuat kami tidak mampu bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Berikan kami sukacitamu dan bahagiamu Bapa. Berikan damai sejahteramu dalam hidup kami, karena Roh Kudus sudah tercurah kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.